Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back with me Rahmatia. In this section, we are going to talk about English morphology. So, stay tuned and listen to my explanation. Morphology is a branch of linguistics which study the intricacies of word form and the function of change of the word form, both grammatical or semantic function. Jadi, morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk bentuk sebuah kata dan fungsi perubahan-perubahan kata tersebut, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Morphology is a regulator and liaison of the smallest meaningful units in a language. Morphology studied about how these meaning units or part of words can be arranged in a language. Jadi, morfologi merupakan pengatur ataupun penghubung suatu unit-unit terkecil dari sebuah kata bermakna dalam suatu bahasa. Morfologi mempelajari bagaimana unit-unit terkecil ini atau bagian-bagian kata ini dapat diatur ataupun disusun dalam suatu bahasa. So in Indonesian, there are three morphological process. Namely, the process is affixing or affixation, the process of repeating or reduplication, and the last one is the process of compounding. Jadi dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses, yakni yang pertama yaitu pembubuhan afiks atau afiksasi, yang kedua yaitu proses pengulangan atau reduplikasi, dan yang terakhir proses pemajemukan. Compound word atau pemajemukan kata merupakan gabungan dari beberapa kata yang dapat membentuk suatu kata baru dan perubahan makna yang baru pula. Nah, contoh dari compound word sendiri yaitu ice cream yang dipisah menjadi 2 suku kata yaitu ice dan cream. Untuk compound word sendiri terdapat beberapa jenis yang berbeda. Yang pertama yaitu open compound word, yang kedua close compound word, dan yang ketiga hyphenated compound word. Terdapat beberapa perbedaannya, yaitu open compound word dituliskan lebih kepada unsur-unsur kata yang terpisah. Contohnya kata ice cream yang merupakan penggabungan dari noun dan adjective. Selanjutnya yaitu close compound word. Close compound words ini sendiri dituliskan tidak secara terpisah ya. Contohnya seperti kata handphone. Dan pada umumnya close compound word hanya terdiri dari 2 kata. Yang terakhir yaitu hyphenated compound word. Hyphenated compound word sendiri dituliskan menggunakan kata penghubung. Fungsi dari kata penghubung ini sendiri yaitu untuk menggabungkan 2 suku kata yang berbeda. Nah, untuk hyphenated compound word sendiri juga bisa lebih dari 2 kata. Selanjutnya kita masuk pada pengulangan atau reduplication. Untuk pengulangan sendiri, pengulangan merupakan sebuah pengulangan unsur kata. Pengulangan juga merupakan proses penurunan dengan pengulangan kata baik yang utuh maupun sebagian. Contohnya yaitu lelaki, sayur mayur, anjing-anjing, dan lain sebagainya. Dalam reduplikasi juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu reduplikasi penuh, yang kedua reduplikasi fonologis, yang ketiga reduplikasi parsial, dan yang terakhir yaitu reduplikasi berkombinasi. Nah, untuk perbedaannya sendiri, reduplikasi penuh yaitu pengulangan secara utuh atau penuh. Selanjutnya yaitu reduplikasi fonologis. Reduplikasi fonologis yaitu pengulangan yang mengalami perubahan fonem tertentu pada kata yang diulang. Selanjutnya yaitu reduplikasi parsial. Reduplikasi parsial terjadi proses pengulangan pada suku kata tertentu. Selanjutnya yaitu reduplikasi kombinasi. Reduplikasi kombinasi yaitu proses pengulangan yang terjadi dengan pembubuhan afiks. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang root, stem, dan base. Untuk root sendiri, root merupakan istilah penyebutan suatu kata yang tidak dapat dibagi, dianalisa, dan tidak ada penambahan imbuhan. Contohnya dalam bahasa Inggris yaitu walk, yang dapat berupa kata walked, walks, dan walking. Hanya root atau akar kata yang dapat membentuk morfem bebas. Namun tidak semua akar kata dapat membentuk morfem bebas. Nah,
Untuk akar kata yang tidak dapat membentuk morfem bebas, itu biasanya disebut dengan morfem terikat, yang mana mereka terikat dengan elemen pembentuk kata lain, yang sering disebut dengan bound morphem. Selanjutnya yaitu stem atau pangkal. Stem adalah bagian kata yang sebelum diberi afiks infleksional. Yang terakhir yaitu base atau bentuk dasar. Base merupakan bentuk dasar dalam proses morfologis. Dapat ditambahkan afiks, baik itu afiks infleksional maupun afiks derivational. Dengan kata lain, root atau akar dapat dikatakan sebagai base atau bentuk dasar. Selanjutnya yaitu produktivitas. Produktivitas merupakan proses pembentukan leksem baru yang dimana proses pembentukan leksem sendiri tidak dapat digunakan lagi oleh native speaker, yang mana ini disebut sebagai non-productivity. Produktivitas sendiri terkait atau terikat dengan peraturan atau keteraturan. Nah, keteraturan sendiri juga harus dapat membedakan makna. Dalam bentuk umum dan beraturan, produktivitas dengan akhiran -nes masuk ke dalam bentuk umum karena dapat diperluas dengan kata-kata lain, dan jika disisipkan ke dalam bentuk adjektiva, maka nominalnya akan berubah menjadi abstrak yang dapat digunakan. Akhiran -nes juga dapat berubah bentuk beraturan karena akhiran -nes dapat dibagi atau disisipkan ke dalam bentuk dasar atau akhiran bentuk dasar tersebut. Oke, selanjutnya yaitu word formation. Word formation sendiri merupakan proses pembentukan kata dengan kata-kata yang sudah ada ke kata-kata yang baru berdasarkan kaidah kebahasaan. Dalam bahasa Inggris juga, word formation atau pembentukan kata dibagi menjadi beberapa bagian berikut. Yang pertama yaitu affixation, yang kedua borrowing, yang ketiga folk etymology, yang keempat conversation, yang kelima blending, yang keenam compounding, yang ketujuh coinage, yang kedelapan clipping, yang kesembilan akronim, dan yang terakhir yaitu abbreviation. Yang terakhir adalah klitik. Klitik adalah bentuk terikat yang secara fonologis tidak mendapatkan aksen dan sifatnya yang selalu terikat pada frasa atau kata lain yang sering disebut dengan host atau author. Clitics dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama simple clitics, yang mana kelas kata dan posisi sintaksisnya tetap sama. Yang kedua yaitu special clitics, yaitu clitics yang bukan kontraksi dari kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Okay, that's all from me about the morphology. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.